ketika kita kurang matang atau kita kurang cermat dalam memilih properti, ini akan menjadi dampak yang serius ke depannya. Akhirnya kita bisa mungkin stres, pening, dan kalau sudah terjadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Halo warga Badis, aku Reza dan selamat datang di channel VAR Capital Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membeli properti biar tidak rugi. Penasaran? Tetap simak video ini. Salah satu kesalahan yang sering sekali terjadi dalam membeli properti pertama adalah salah kaprah dalam menentukan mindset dan motivasi. Banyak dari kita yang ketika mau membeli properti pertama, ini hanya mungkin mementingkan ego semata, atau motivasinya biar terlihat sukses. Atau juga ada dorongan internal dari keluarga kita. Dan jadi akhirnya kita suka terburu-buru nih dalam menentukan dan memilih properti pertama kita. Padahal ketika kita kurang matang atau kita kurang cermat dalam memilih properti, ini akan menjadi dampak yang serius ke depannya. Contohnya, kita tidak memperhatikan lokasinya. Kemudian kita tidak melakukan research terhadap kredibilitas developernya. Dan kita juga tidak melihat kualitas dan spek bangunannya. Kemudian juga kita tidak melihat potensi lingkungannya. Dan bahkan kita tidak tahu nih legalitas propertinya. Nah, hal-hal ini ketika kita tidak perhatikan dengan serius dan benar-benar, ini akan menjadi dampak permasalahan kita ke depannya yang ini benar-benar akan sangat serius. Jadi tolong diperhatikan. Alih-alih kita beli properti untuk menjadi nilai aset investasi kita ke depannya. Menjadi sumber kebahagiaan kita karena kita punya hunian yang layak. Tapi ketika kita salah langkah dalam memilih properti, ini lagi dan lagi akan menjadi sumber permasalahan di hidup kita di masa depan yang akhirnya kita bisa mungkin stres, pening, dan kalau sudah terjadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan aku yakin, Badis juga sering banget membaca artikel atau informasi-informasi terkait penipuan properti. Contohnya, penipuan yang dilakukan developer. Properti yang Badis beli tidak kunjung selesai dibangun, atau yang tadinya dikatakan legalitasnya ini SHM, ternyata itu tidak. Dan juga ketika Badis kurang cermat, yang dimana tadi niatnya membeli properti untuk nilai investasi, untuk disewakan kembali sehingga tercicip cash flow dalam finansial Badis, ternyata properti Badis tidak laku untuk disewakan karena mungkin kita kurang research terhadap market dan lokasinya. Dan ketika kita salah dalam melihat spek dan kualitas bangunannya, alih-alih KPR kita belum selesai kita bayar, rumahnya udah keburu rubuh. Jadi alhasil kita tetap harus membayar cicilan rumah dan kita mengeluarkan ekstra uang untuk melakukan pembenahan sana-sini. Jadi sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan yang ketika kita tidak cermat dalam memilih properti, ini bukan menjadi suatu keuntungan bagi kita, malah suatu kerugian bagi kita. Nah, pastinya ini kita tidak mau terjadi semua pada kita, terutama kepada Badis. Untuk ketika Badis memilih properti pertama nantinya, terlepas apapun itu motivasinya tadi, mau itu tentang ego, mau itu untuk membahagiakan orang tua, untuk membahagiakan keluarga, atau biar dipandang baik sama tetangga, whatever. Yang penting sekali lagi kita tekankan adalah kita harus serius dalam mengamati dan memiliki ilmu untuk membeli properti. Agar yang tadinya kita membeli properti dengan niat untuk menambah aset investasi kita, ini benar-benar terwujud. Kedepannya ketika Badis ingin menjual properti Badis yang tadi, ini tidak akan rugi karena nilai dari properti itu tetap meningkat. So, ini dia jurus jitu anti rugi beli properti pertama ala VAR Capital. Pertama, riset tentang harga rata-rata. Ingat ya Badis, price is everything. Harga itu hal yang paling fundamental yang harus Badis cari tahu di atas segalanya. Kenapa? Karena ketika kamu membeli sesuatu, kamu harus mempertimbangkan value yang kamu dapatkan dibanding dengan harga yang harus kamu bayar. Kalau harga rata-rata properti sejenis di area yang sama adalah 10 juta per square meter, misalnya,
Buat apa Badis harus mengeluarkan atau membayar uang 12 atau bahkan 15 juta per square meternya? Nah, di sini kita sudah rugi uang dong. Dan juga rugi tenaga dan juga ujung-ujungnya kita rugi waktu. Karena otomatis pengembalian nilai yang kita bayar nanti itu akan jadi lebih lama. Parah kan? Untuk itu, Badis perlu melakukan survei yang menyeluruh. Baik secara langsung atau bisa juga melalui surfing di internet. Cari tahu benar-benar harga rata-rata properti di daerah tersebut yang mau Badis pilih. Jangan sampai kamu kena tipu nih oleh pihak developer. Kena gimmick-gimmick marketing oleh pihak developer. Karena tidak tahu menahu harga standar properti yang ada di situ. Jika properti yang kamu beli adalah apartemen, maka kamu juga harus melihat apakah apartemen lain di sekitar situ di daerah yang sama. Kalau ada, tidak ada salahnya kamu membandingkan harga dan fasilitas yang didapat. Ingat ya, perbandingan yang Badis lakukan harus apple to apple atau memiliki kelas yang setara. Tentu kamu nggak bisa ngebandingin harga hotel bintang 4 dengan hotel bintang 2 kan. Selanjutnya, mau pilih properti yang mana? Properti baru atau properti lama? Baik properti baru ataupun properti lama, ini ada plus minusnya. Kalau Badis beli properti baru, maka plusnya DP-nya yang disiapkan akan lebih kecil. Karena bank biasanya mencairkan 95%, bahkan ada yang sampai 100% dari nilai jual properti untuk pengajuan pinjamannya. Selain itu, Badis juga akan mendapatkan fasilitas yang pastinya akan lebih baru dong, akan lebih fresh. Nah, minusnya biasanya harganya memang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus juga, Badis harus menunggu lebih lama sampai propertinya memang ready fisiknya atau sampai sudah di finishing, sehingga memang layak untuk dihuni. Dan juga biasanya minusnya surat-surat ini belum selesai atau belum lengkap. Sebaliknya, jika properti yang Badis pilih adalah properti second, ini memang bisa lebih menguntungkan dari sisi harga. Karena dia lebih kompetitif dan juga surat-suratnya sudah pasti ada. Tapi seringkali yang menjadi PR-nya adalah Badis harus menyediakan anggaran atau DP yang lebih besar. Karena untuk pengajuan pinjaman KPR atau KPA di bank untuk properti second, biasanya bank hanya mencairkan 70-80% saja dari harga jual properti tersebut. Belum lagi proses appraisalnya yang akan lebih memakan waktu daripada ketika membeli properti baru. Nah, kalau Badis bertanya nih kepada VAR Capital, lebih condong mana nih? Milih properti baru atau properti lama? Nah, kita akan menjawab lebih bagus properti baru. Karena properti baru selain lebih terjamin, Badis memiliki hak retensi yang membuat Badis memiliki kuasa untuk meminta developer memperbaiki dan menyiapkan properti pilihan Badis sehingga layak huni. Jadi, Badis tidak akan mengeluarkan uang lagi untuk finishing atau merenovasi properti tadi. Jadi benar-benar sudah layak huni. Yang ketiga, Badis harus memperhatikan perkembangan daerah di mana properti yang Badis pilih tadi. Baik niat dalam membeli properti tadi mau dihuni ataupun mau menjadi positive cash flow untuk kita ataupun mau menjadi nilai investasi, ini tetap harus diperhatikan perkembangan daerah sekitar. Perkembangan daerah sekitar ini juga mendukung faktor kenyamanan bagi kita ataupun juga faktor nilai sewa ataupun nilai harga jual dari properti kita. Coba bayangin ketika Badis kemakan janji atau gimmick dari developer yang katanya pembangunan di daerah properti tersebut akan memakan waktu hanya 3 tahun. Dan ternyata molor nih sampai 10 tahun. Nah, di situ kan kita sudah pasti rugi kan, mau dikemanain nih waktu 7 tahun kita. Yang tadinya kita ngebayangin nih bakal ada akses transportasi yang memadai, kemudian fasilitas komersial yang mendukung, dan juga sektor-sektor bisnis yang oke. Ternyata cuma angan-angan belakang. Sedih banget kan? Jadi, Badis perlu banget buat cek lagi kesiapan daerah atau lingkungan properti yang akan kamu beli. Benar atau tidak, itu daerah akan benar-benar dikembangkan sesuai dengan rencananya. Kredibel atau enggak developernya. Apakah daerah yang Badis pilih berpotensi jadi daerah favorit atau minimal mudah dijangkau? Cek juga nih fasilitas-fasilitas publik yang ada di sekitar properti. Apakah mendukung aktivitas sehari-hari atau justru malah jauh dari mana-mana? Atau jangan-jangan malah bikin overcost nih di biaya transportasi kita. Dan juga ingat ya Badis, properti yang kamu pilih itu harus bisa fleksibel. Hah? Fleksibel di mana nih maksudnya? Ya, fleksibel buat ditinggalin atau mau disewain juga atau nanti juga mau dijual. Kalau daerahnya aja ambiar, karena cuma bisa ditinggali, tapi nanti susah kalau mau disewa atau dijual. Oke, yang keempat, pahami spesifikasi dan bangunannya.
kredibilitas developer atau si penjualnya. Nah, ketika harga sudah cocok, lingkungan sudah mantap, selanjutnya berarti tinggal melakukan penilaian dari segi kualitas bangunan dan developernya aja nih. Coba cek track record dari developer pilihan Badis. Ingat, legalitas developer itu mutlak harus jelasnya. Soalnya ini sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Badis pasti nggak mau kan, sudah bayar DP, ternyata komplek perumahan atau apartemen yang tidak kunjung dibangun. Atau ternyata lahan tempat pengembangan adalah lahan sengketa. Jadi Badis nggak bisa nih dapat sertifikat hak milik atas properti Badis. Paling cuma repot beberapa hari doang sih untuk memastikan si kredibilitas dan spek-spek bangunan si properti ini tadi kok. Kan juga ini demi ketentraman dan kenyamanan kita juga kan dalam menghuni nanti atau memiliki properti tadi. Selain masalah legalitas dan surat-surat, Badis juga harus memastikan kualitas properti yang akan ditempati layak dan minimal sudah dengan harga yang Badis bayarkan. Contohnya, tanyakan material bangunan yang dipakai developer untuk membangun si properti ini. Terus, bangunan yang sudah dibangun ini sesuai dengan faedah bangunan, seperti tidak ada nanti air yang menggenang atau bocor, atau ketika dilakukan tes air tidak ada penyumbatan pada pipa dan sebagainya. Pastikan juga bahwa developer akan memberikan masa retensi sehingga kalau ada kerusakan, pas kamu baru menempati properti, kamu bisa minta tanggung jawab tuh ke developernya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dan kamu harus sangat teliti dan detail. Nggak apa-apa, cerewet untuk masalah kualitas bangunan ini. Nggak usah mikirin nanti developernya mandang kamu ribet lah, mandang kamu gimana lah. Karena yang penting properti yang minimal Badis harus pastikan hunian yang dibeli adalah hunian yang layak guna, yang nyaman, yang kokoh, yang tidak gampang rusak. Betul apa betul? Oke, yang terakhir nih, manfaatkan momen untuk mendapatkan penawaran paling menarik. Untuk mendapatkan deal terbaik. Badis harus peka juga loh dengan momentum penjualan. Karena terkadang developer memiliki promo-promo khusus. Misalnya promo akhir tahun, promo cashback, promo emas, dan lain-lain sebagainya. Timing membeli properti juga bisa kalian tentukan di akhir tahun. Karena biasanya awal tahun harganya berubah menjadi lebih tinggi. Cuma sebetulnya ada lagi loh beberapa cara supaya Badis bisa mendapatkan penawaran harga yang jauh lebih baik. Mau tahu nggak? Kalau gitu, Badis harus klik tombol subscribe dan lonceng dulu biar nggak kelewatan konten-konten edukatif yang pastinya aplikatif dari VAR Capital. Yaps, itu dia tadi beberapa tips jurus dari VAR Capital biar nggak rugi pas Badis membeli properti. Tenang, sebetulnya kita masih ada nih jurus-jurus tambahan yang lainnya yang cukup ampuh dalam memilih kriteria pembelian properti. Jadi jangan lupa buat pantau terus konten kita ya. Oke? Oh iya, kalau Badis masih merasa ragu, jangan segan-segan untuk konsultasikan segala keluh kesah Badis ke expertnya. Jangan malu untuk bertanya saran kepada pihak yang tepat. Ingat, lebih baik jaga-jaga daripada menyesal nantinya. Benar nggak? Oke, sekian dulu konten kali ini. Semoga VAR Cap Badis berhasil membeli properti terbaik dari yang terbaik dan pastinya anti rugi. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Bye!